Ngejakne. Mati kok anu kok. Headline. Mati. Enggak kuat. Kadangan topimu goblok. Kadangan topimu. Jane. Kok. Tapi ini. Oh. Oke sih, mantap. Kami akan bersiap trekking jam 4:30 dari pos 4. Estimasi nanti ke puncak. Kita ke pos 5 dulu itu 2 jam. Dari pos 5 menuju puncak itu 2 jam. Jadi kita mulai jam 4:30, kemungkinan kita sampai puncak. Kalau 4 jam, ya mungkin 7:30. Kalau sesuai estimasi. 8. 8:30. Ya, 8:30 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Trekking. Moga cerah, mudun cerah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Fantastik. Fantastik. Ini merupakan salah satu sejarah pendakian saya dan kawan-kawan, di mana kami melakukan summit di pagi buta, yaitu jam 4:30. Oke cuy, mantap. Kami udah jalan setengah jam. Ini jam 5. Tadi dari pos 4 jam 4:30. Baru naik vertikal 150, hampir 200 mdpl lah. Ini ketinggian 2600. Puncaknya 3400. Jadi kita harus naik vertikal 3400. Ini kami istirahat dulu bentar sambil batak. Wis melaku pirang kilo. Kami telah istirahat cukup lama. Kondisi yang masih gelap membuat badan lebih mudah kedinginan. Pada momen seperti ini, jaket sangat dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh. Dan menurut saya, jaket merupakan perlengkapan yang wajib kita bawa saat mendaki. Hari sudah mulai menerang. Ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat sunrise. Sayangnya, pendakian kali ini kami berada di sisi barat gunung, yang artinya kita tidak bisa melihat sunrise. Justru akan membuat kita tercengang kalau tiba-tiba kita bisa melihat sunrise di sisi barat. Di pertengahan jalan, saya pun bertemu dengan burung jalak yang seolah-olah ingin menunjukkan jalan. Di sini saya berjalan sendirian meninggalkan kawan-kawan. Gak tahu kenapa saya sering meninggalkan kawan-kawan tanpa saya sadari. Setelah saya sadar, saya pun menunggu kawan-kawan saja, karena saya yang membawa logistik. Oke cuy, tadi sempat istirahat cukup lama. Pas jam 5 tadi, setengah jam, 5:30 kita mulai trekking. Dan ini masih perjalanan menuju ke pos 5. Belum sampai jam 6. Jam 6 kurang 5 menit. Jadi kami udah trekking berapa, 1,5 jam dari pos 4. Belum juga sampai pos 5, karena estimasinya 2 jam. Dan tadi kami juga istirahat cukup lama, setengah jam. Jadi ya kemungkinan nanti kita sampai jam 6:30 lebih lah, kalau sesuai estimasi. Semoga aja lebih cepat. Dan menurut gue jalur summit dari pos 4 menuju 5 ini nggak terlalu terjal amat. Ada beberapa tempat yang memang cukup terjal, tapi memang kebanyakan sih masih agak landai sih menurut gua. 70-80% lah landai, lumayan. Cuma nanti kalau kita sudah melewati pos 5 menuju ke puncaknya, nah itu kita akan mengetahui, kita akan merasakan yang namanya muncak sebenarnya. Nggak tahu nanti apakah bisa sampai puncak atau tidak. Semoga aja sampai. Menurut gue sih ya kemungkinan kita bisa sampai puncak, karena kalau melihat cuacanya seperti ini ya cukup cerah. Jadi kemungkinan kita bisa sampai puncak dan tidak terlalu ada angin. Kemungkinan juga tidak ada badai. Taps cuy. Satu jam lebih berjalan, vegetasi masih sama, hutan yang cukup lebat. Namun, mulai dari sini, jalur trekking sudah mulai terjal.
kita akan sangat jarang menemui jalur landai. Saya merasa bahwa pos 5 sudah semakin dekat. Aduh TJ, solusi untuk tetap sehat dan bugar. Para Tinder cok. Setelah berjalan 2 jam santai, kami pun tiba di area yang terbuka. Di sini kita sudah bisa melihat pemandangan yang cukup indah. Kami sudah cukup capek, namun kami masih memaksakan untuk istirahat di pos 5 saja. Foto. Foto dari aku. Oke cuy, mantap trekking 2 jam. Ini jam setengah 7 di ketinggian 2800. 2800, nggak tahu ini tadi pos 5 atau tidak, kayak tidak, soalnya tidak ada tulisan. Jadi kita langsung lanjut saja. Nanti kemungkinan kita mau istirahat di pos 5 terlebih dahulu. Dan mulai dari sini vegetasi sudah mulai terbuka. Pepohonan juga udah mulai jarang-jarang, tinggal yang dikit-dikit ini di bawah-bawah, kecil-kecil. Jadi tidak ada pohon yang besar. Dan alhamdulillah memang cerah hari ini, dan yang paling penting itu tidak ada terlalu angin kencang. Jadi kalau mau menerbangkan drone kayak bisa. Taps, langsung kita let's go coy. Akhirnya, kami pun tiba di pos 5 jam 7 kurang 15 menit. Oke, saya mantap sampai di pos 5 2900 mtpl jam 6.45. Jadi tadi trekking dari pos 4 jam setengah 5, 2 jam lebih 15 menit lah. Karena tadi juga sempat istirahat lama. Taps, dan di sini memang benar-benar udah terbuka vegetasinya. Dan setelah ini mungkin kita akan summit yang sangat terjal, tapi untungnya dibantu oleh tali, jadi cukup memudahkan kita untuk naik. Cuman saat ini kami mau istirahat terlebih dahulu. Setelah cukup lama bersantai di pos 5, kami pun melanjutkan menuju ke puncak. Dari sinilah kita akan merasakan beratnya menggapai puncak. Semakin tinggi kita melangkah, jalurnya semakin terjal dan semakin sulit. Dan jika kita sudah menemui tali yang terpasang di jalur pendakian, maka kita berada di posisi paling sulit di jalur ini. Beruntungnya, tali di sini sangat membantu para mendaki ketika mau ke puncak.
Sungguh sangat bermanfaat tali yang dipasang di sini. Dan terima kasih kepada orang-orang yang telah memasang tali ini, sehingga memudahkan kita untuk menuju ke puncak. Namun tetap berhati-hati ketika kalian berada di jalur ini, karena ada batu yang bisa saja menggelinding dari atas dan bisa mengenai kita. Jadi tetap stay safe ya guys. Saya pun teringat dengan istilah gunung ini sebagai miniatur Semeru. Akhirnya, kami pun bisa melewati jalur tali tersebut. Ini belum tiba di puncaknya, namun kami sudah cukup bahagia bisa melewati jalur tersebut. Ketika saya melihat jalur dari atas sini, ada rasa merinding dan dalam hati bertanya, kok bisa ya saya sampai sini? Ayo. Awan ini mudun misal. Kan gue nek mudun, nek wis rada terus itu biasa. Adaptasi. Kami tidak lama-lama di sini karena harus bergegas menuju puncak agar tidak terlalu siang ketika tiba di puncak. Jalur menuju ke puncaknya sudah cukup mudah karena tidak terlalu terjal. Namun tetap saja, kita harus berhati-hati karena angin cukup kencang dan kita berada persis di sebelah jurang. Jalur dari sini sudah bisa memanjakan mata, di mana kita bisa melihat pemandangan kota dan pemandangan kawah gunung di sisi sebaliknya. Oke, mantap, sampai juga di puncak selamat. Jam 9.39. Jadi kita trekking dari pos 4 sampai puncak hampir 5 jam. 5 jam mas. 5 jam. Karena tadi banyak istirahat. Di sini anginnya kencang banget ya. Jadi mungkin nggak salah lama di sini. Nanti kedinginan. Beberapa teman-teman yang masih ada di bawah. Taps, puncak selamat. Akhirnya, kami pun tiba di puncak selamat. Sangat disayangkan banyak dokumentasi yang hilang. Jadi, rekaman momen-momen di sini tak bisa sempurna dan terkesan seadanya. Namun tidak apa-apa, sedikit dokumentasi masih mending daripada tidak ada sama sekali. Dalam kehidupan, kita pasti punya memori indah untuk dikenang. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kenangan yang bisa diceritakan. Yang pasti, orang yang lahir akan mempunyai akhir. Terima kasih Gunung Slamet, sampai jumpa di lain waktu.